Implementasi. Call forward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan bersama kelompok saya bagaimana implementasi atau konfigurasi eh, sebuah server free PBX ya, dimana kita akan memanfaatkan sebuah fitur server free PBX itu yakni adalah call forward. Jika pada video sebelumnya mungkin saya sudah menjelaskan tentang call waiting ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang call forward. Untuk call forward sendiri ada tiga jenis, yaitu call forward biasa, call forward basi atau sibuk, dan call forward uncreable atau bisa dikatakan tidak menjawab. Perbedaannya adalah dari tiga call forward ini. Untuk call forward pertama, jika IP phone 1 ingin menelpon pada IP phone 2, tapi IP phone 2 ini dihidupkan call forward biasa dan dialihkan pada 3CX, maka jika ada suatu kondisi IP phone 1 ataupun IP phone Zoiper ya di sini ingin menelpon pada IP phone 2, eh, tidak akan ada nada dering pada IP phone 2, melainkan langsung beralih pada 3CX. Itu jika call forward karena langsung dialihkan. Jika call forward basi, maka perlu suatu kondisi di mana klien kita harus sibuk terlebih dahulu atau bisa dikatakan sedang berkomunikasi. Sama halnya dengan tadi, semisalkan IP phone 1 dan IP phone 2 sedang berkomunikasi dan IP phone 2 sudah dipasang sebuah fitur atau diaktifkan fitur CFB atau call forward basi ya, yang diarahkan pada 3CX. Jika ada suatu kejadian di mana Zoiper di sini ingin menelpon pada IP phone 2, tapi karena IP phone 2 sedang berkomunikasi dengan IP phone 1, maka telepon dari Zoiper ini akan dialihkan pada 3CX dengan syarat bahwa IP phone 2 tadi benar-benar masih berkomunikasi dengan telepon lain. Dan untuk yang terakhir, jenis terakhir yaitu CFU. Untuk CFU sendiri adalah sebuah fitur ya, call forward, fitur dari call forward di mana jika suatu kondisi IP phone 2 diaktifkan fitur CFU dan ada telepon entah itu dari IP phone 1 atau Zoiper, yang dimana di sini diaktifkan CFU dan dialihkan kepada 3CX, maka jika dua phone ini menelpon pada IP phone 2 dan IP phone 2 tidak menelpon dalam jangka yang sudah ditentukan, maka telepon akan dialihkan pada 3CX. Begitu mungkin penjelasan singkatnya. Untuk lebih lanjut, kita simak video tutorialnya. Oke, kita langsung login sebagai root ya. Lalu passwordnya jangan lupa. Kita menggunakan OVA pada kesempatan kali ini jadi lebih cepat ya. Lalu jika sudah muncul seperti ini, sudah terlihat ya bahwa kita masih belum memiliki IP. Lalu kita akan menggunakan perintah vim untuk masuk ke dalam halaman editor jaringan kita. Ketikkan seperti yang sudah tertera dalam video ya. Kita enter, lalu tekan insert. Jika sudah, untuk boot Proto kita rubah menjadi static karena kita menggunakan IP static nantinya. Lalu pada bagian IPv4 kita enter, lalu kita masukkan IP ADDR. Jangan lupa untuk tambahkan tanda petik 2 ya. Lalu kita masukkan IP yang ingin kita pakai. Di sini kami akan menggunakan IP 1.254 sebagai IP dari server kita. Lalu ketikkan netmask. Lalu beri tanda petik 2. Kita masukkan prefix atau netmask yang akan kita pakai. Di sini kami menggunakan 24 atau 2. Lalu kita escape wiki untuk keluar. Lalu kita ketikkan service network restart untuk merestart konfigurasi kita tadi. Kita tunggu. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya adalah masuk menuju adapter yang kita pakai. Jika kita menggunakan bridge, maka masuk pada Ethernet.
dan jika kita menggunakan host only, masuk pada VirtualBox host only. Tergantung dari mana atau apa adapter yang kita pakai pada saat memulai sebuah virtual mesin tadi. Untuk IP address, masukkan IP yang satu segmen dengan IP server. Bebas ya. Oke, gateway kita masukkan IP server. Sekedar informasi ya, untuk DNS tidak perlu kita isi atau tidak wajib ya, karena kita tidak memiliki DNS pada server kita, jadi tidak perlu kita isi, tidak wajib halnya. Jika sudah, kita langsung buka pada browser kita ya. Kita buka pada browser. Oke, ini kita klik yes saja, menunjukkan kita sudah satu segmen, berada dalam satu segmen dengan server kita. Pada bagian ini kita ketikkan HTTP atau langsung saja IP dari server kita 192.168.1.254, atau bisa kita kasih HTTP sama saja. Pada bagian ini kita buat sebuah username atau sebuah akun administrator ya, agar kita mempunyai hak untuk merubah-rubah isi dari server kita. Untuk password jangan lupa diisi, dan untuk email address bebas saja ya, tidak perlu email asli, asalkan @gmail.com. Lalu jika sudah, kita klik setup system, kita masuk ya, username masukkan yang sudah kita atur tadi, jangan lupa passwordnya. Oke, jika sudah, kita klik submit saja. Lalu bagian firewall kita abort untuk mematikan firewallnya. Oke, pada bagian ini kita tunggu, lalu kita apply untuk menyimpan perubahan tadi. Kita tunggu reloadingnya ya. Oke, jika sudah, kita buat sebuah extension pada server kita ya, menuju pada bagian application lalu extension. Di sini kita akan membuat 4 buah extension ya, sesuai dengan topologi yang sudah saya buatkan pada awal video tadi. Untuk user kita isikan nomor dari extension yang akan kita buat. Untuk display name kita isikan nama dari extension kita. Lalu passwordnya kita juga masukkan. Oke, jika sudah, submit ya. Lakukan hal yang sama pada 4 atau 3 sisa tadi, sisa extension. Jadi mungkin akan saya percepat untuk menghemat waktu ya. Oke, jika sudah ada 4 extension, langsung kita klik apply config ya. Kita tunggu proses reloadingnya. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya adalah memberikan IP pada 2 phone dan soft phone. Ini pada IP phone yang pertama ya, kita masuk pada sistem setting, lalu pada network setting, lalu pada IPv4 setting, pilih static, lalu masukkan IP yang ingin kita pakai. Di sini kita akan mengisi satu segmen dengan IP server kita. Saya akan mengisi 110 di sini. Untuk netmask jangan lupa dimasukkan juga, sesuaikan ya dengan server. Untuk gateway masukkan IP dari server kita. Jika sudah, kita tekan OK. Untuk DNS biarkan saja ya, jangan dirubah-rubah. Kita tekan OK. Jika sudah, kita tekan back ya, back. Lalu kita pada bagian atas kita
cari embedded web ya. Maaf, maksudnya bagian bawah, lalu kita on kan. Di sini adalah berfungsi untuk agar kita bisa menyeting atau meremote IP phone ini dari web. Oke, ini adalah IP phone yang kedua ya. Kita masuk ke sistem juga. Network setting, IPv4 setting, lalu static. Untuk IP address sama seperti tadi ya, masukkan yang satu segmen dengan IP server kita. Jangan lupa subnet masknya kita samakan dengan punya server agar bisa berhubungan. Lalu gateway masukkan IP dari server itu sendiri. Oke, untuk DNS biarkan ya, karena kita tidak memakai DNS. Oke. Jika sudah, back lagi, lalu kita scroll pada bagian bawah atau gunakan saja panel paling atas. Lalu kita tekan OK on pada embedded web. Lalu kita back. Sekali lagi ya, embedded web di sini berfungsi sebagai agar kita bisa meremote IP phone kita pada web. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada 3CX kita atau IP phone, soft phone pada PC kita. Karena di sini kami mau menggunakan dua soft phone dan dua IP phone. Di sini kita create profile ya untuk menambahkan akun new. Lalu masukkan akun name. Untuk akun name masukkan nama dari extension kita. Untuk caller ID masukkan nomor teleponnya. Lalu untuk extension dan ID juga sama. Kita masukkan nomor telepon atau user dari extension kita. Untuk password, masukkan saja password yang sudah kita atur. Lalu pada bagian I am in the office, masukkan local IP atau IP server kita. Jika sudah, klik OK ya. Oke lagi. Kita tunggu on hook. Kita ulur akses saja. Oke, sudah on hook. Berarti sudah terhubung ya dengan server, sudah terdaftar. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan extension yang keempat, yaitu extension terakhir pada Zyper. Di sini bebas ya untuk softphone atau IP phone bebas, asalkan untuk extension sudah benar-benar kita buat pada web tadi dan tinggal kita daftarkan pada perangkat-perangkat yang sudah kita sediakan. Kita tunggu. Oke. Pada Zyper sama seperti tadi, kita daftarkan terlebih dahulu extension yang sudah kita buat pada server tadi. Continue as a free user ya. Klik OK saja. Keep run saja, lalu allow access. Oke, di sini kita langsung masukkan username-nya. Untuk username masukkan nomor telepon dari extension kita, karena user yang kita pakai. Harap diperhatikan ya, untuk pemberian username harus benar-benar diingat, karena besar kemungkinan jika kita bisa menambahkan extension yang sebenarnya sudah ada pada softphone atau IP phone lain. Jadi diperhatikan. Untuk ini login saja langsung. Jangan lupa passwordnya ya. Untuk ini kita masukkan IP dari server kita sebagai domain atau IP servernya. Skip saja ya. Kita tunggu. Oke, SIP UDP-nya sudah found ya, sudah ditemukan. Kita next. Kita pilih skip saja. Oke, selanjutnya kita masuk pada web browser. Kita ketikkan IP dari IP phone kita. Di sini kita akan menggunakan atau mengatur IP phone kita. Masukkan username admin dan passwordnya admin pass untuk Panasonic KX HDV 100. Kita masukkan password lama kita, lalu kita buat password baru kita. Di sini saya ulangi, kami akan
meremote atau menyeting dan mendaftarkan extension pada IP pun. Kita masuk ya. Di sini kita sudah mengganti passwordnya, oke. Lalu kita akan dimintai username baru ya. Masukkan sesuai yang sudah kita atur. Lalu sign in. Oke. Selanjutnya kita masuk pada tab VoIP pada bagian atas ya. Kita akan mengatur atau meregistrasi nomor telepon kita. Kita masuk pada bagian VoIP ya. Oke. Lalu pada SIP setting, VoIP SIP setting pada tabel sebelah kiri, kita pilih yang line 1. Oke, untuk phone number kita masukkan username atau nomor telepon dari extension kita. Untuk register server address, proxy server address, dan present server address, kita masukkan IP dari server kita. Dan untuk outbound route tidak perlu kita isi ya. Kita biarkan saja outbound route tidak usah kita isi, hanya 3 itu saja yang kita isikan dengan IP server ya. Untuk service domain kita masukkan kembali IP dari server kita. Untuk authentication ID kita masukkan nomor telepon dari extension kita dan juga passwordnya. Pada bagian ini tidak perlu kita cantumkan nama ya, karena secara otomatis akan terdaftar sendiri nama dari extension kita. Save. Kita tunggu sampai komplit. Oke, jika sudah komplit, kita langsung saja ke bagian status ya untuk mengecek apakah sudah terregistrasi. Lalu kita klik pada bagian VoIP status ya. Di sini belum muncul karena memang membutuhkan sedikit waktu untuk meregistrasi nomor telepon pada IP pun tadi. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP pun yang kedua. Kita masuk dulu sama seperti tadi, masuk menggunakan IP dari IP pun tadi. Jangan lupa untuk username defaultnya adalah admin pass. Ini jika kita menggunakan atau Anda menggunakan IP pun KX HDV 100 milik Panasonic ya tentunya. Perhatikan untuk spasinya juga harus benar-benar sama persis dengan password awalnya. Jika salah sedikit saja, maka tidak akan bisa masuk. Kita masukkan password lamanya, lalu kita ketikkan password baru yang ingin kita pakai. Sama halnya seperti yang tadi ya. Kita klik OK. Lalu kita akan dimintai username yang baru yang sudah kita buat tadi. Jangan lupa passwordnya ya. Sign in. Sama halnya seperti tadi, kita akan melakukan atau meregistrasi nomor telepon atau extension yang sudah kita buat. Kita masuk pada VoIP. Lalu line 1 pada SIP setting ya. Setelah itu sama seperti yang tadi, kita masukkan phone numbernya. Lalu IP address pada bagian registrar server address, proxy server address, dan service domain. Untuk outbound sekali lagi tidak usah diisi ya. Untuk authentication kita isi dengan nomor extension kita. Oke, username ya. Untuk passwordnya jangan lupa. Jika sudah, kita klik save.
Kita tunggu statusnya komplit ya. Oke, sudah komplit. Kita langsung masuk pada status. Oke, langsung VoIP status ya. Kita tunggu proses registrasinya sama seperti tadi. Kita cek apa yang sini sudah. Kita refresh. Oke, sudah terregistrasi ya. Lalu kita cek lagi yang pada bagian yang kedua. Oke, kita tunggu saja dan kita nonaktifkan call waiting pada setiap IP pun ya. Ketikkan bintang 71 untuk menonaktifkan call waiting pada setiap IP pun dan soft pun. Ini pada soft pun atau IP pun kedua ya. Ini IP pun kedua sudah terregistrasi dan selanjutnya kita mematikan fitur call waitingnya. Karena memang setiap kali kita memberikan atau mendaftarkan sebuah extension baru, entah itu soft phone ataupun IP phone, akan secara otomatis fitur call waiting akan aktif secara otomatis ya, seperti yang sudah saya katakan tadi. Jadi perlu kita matikan jika memang kita tidak ingin menggunakan fitur call waiting tadi. Untuk praktek kali ini kami akan menggunakan CF ya, atau call forward. Jadi kami akan mematikan semua fitur call waiting pada user atau extension yang sudah kita buat, agar tidak terjadi tubrukan nantinya. Kita refresh ya. Oke, sudah mati semua. Jika sudah mati, selanjutnya hal yang akan kita lakukan adalah klik pada bagian admin lalu feature kode. Di sini kita bisa melihat kode-kode pada call forward, call waiting dan lain sebagainya. Berapa kode atau nomor yang bisa kita pakai, yang bisa kita aktifkan dari softphone kita. Jadi kita tidak perlu mencari lewat Google ya. Jika memang sudah memiliki servernya, sudah meremote servernya, cukup masuk saja bagian admin lalu feature kode dan kita akan bisa melihat kode-kodenya. Selanjutnya kita lanjut uji coba ya. Di sini saya akan mengaktifkan pada bagian IP pun 1 bintang 72, di mana kita akan mengaktifkan terlebih dahulu si fitur call forward. Jika sudah kita angkat, nah di sini kita tambahkan ingin dialihkan kemana nomor telepon itu, panggilan itu tadi. Di sini kita akan mengalihkan ke pada extension 3000. Jika sudah, biarkan saja. Akan muncul nada dering bahwa telepon yang masuk ke 1000 akan dialihkan pada 3000. Kita coba telepon dari 4000 ya. Di sini langsung dialihkan menuju 4000, langsung dialihkan menuju 3000 tanpa menyentuh extension 1000. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan uji coba CFB. Untuk CFB kita ketikkan bintang 90 untuk mengaktifkan CFB call forward basi. Lalu jangan lupa ya, masukkan extension atau nomor yang ingin kita alihkan. Jika kami akan mengalihkan ke nomor 2000 kali ini. Jika sudah, kita tutup saja. Oke, kita refresh. Oke, CFB sudah aktif ya di sini. Untuk pada bagian extension 1000, CFB sudah aktif. Selanjutnya kita coba. Untuk CFB seperti yang sudah saya sampaikan pada awal video, ada kondisi di mana IP phone 1 dan IP phone 2 harus saling berkomunikasi. Oke, di sini sudah langsung ya masuk pada dialihkan pada nomor telepon 2000. Karena dalam posisi angka extension 1000 sedang berkomunikasi dengan extension 4000. Jadi langsung dialihkan menuju extension 2000. Terakhir kita akan uji coba call forward uncreable atau unswap. Di sini kita aktifkan menggunakan bintang 52, lalu masukkan ingin kita alihkan kemana telepon tersebut. Kita
Ketikan ya. Di sini kami menggunakan extension 3000. Lalu kita matikan. Kita coba, kita refresh apakah sudah masuk. CFU di sini sudah masuk ya. Lalu kita coba. Untuk CFU jika kita menelpon ke angka 1000, ke extension 1000, dan jika tidak dijawab dalam beberapa ring atau beberapa nada dering, maka akan langsung dialihkan menuju extension 3000. Kita tunggu. Oke, di sini sudah ada panggilan masuk ya dari 4000. Kita tunggu, jika tidak kita jawab, maka akan langsung dialihkan menuju extension 3000. Oke, miss call ya, tidak dijawab, maka langsung dialihkan menuju extension 3000. Oke, mungkin segitu saja ya untuk praktek kali ini. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.